Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-9. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon itu sedang menyelidiki tentang kasus pembunuhan yang belakangan ini terjadi dalam ibu kota Holford. Tapi anehnya, setiap kali Leon menyelidiki tentang kasus pembunuhan itu, maka Finn, sang kesatria pelindung Mia itu selalu ada di TKP. Leon sih sudah curiga banget dengan Finn. Tapi, karena pengalaman kebersamaannya dengan Sergei, jadi Leon itu nggak mau langsung mengambil tindakan kekerasan dan memilih untuk tidak memusuhi Finn. Alhasil, Leon pun melepaskan Finn pada waktu itu. Sementara itu, di perpustakaan akademi, Mary sedang melakukan penyelidikan terhadap Mia dan Erika. Tapi Mary itu malah kepergok sama Erika dalam perpustakaan. Bahkan Erika juga sudah mengetahui tentang Mary, termasuk hubungannya dengan kakaknya yaitu Julius. Dalam part kali ini panel cerita pun menyorot kepada karakter Fred dan Merce. Gue jelasin dulu sedikit kalau Fred adalah seorang dokter kerajaan dan sekaligus orang yang selalu menemani Roland untuk pergi mengencani wanita lain. Pada malam itu, di sebuah gang sepi ibu kota, Fred dan Merce itu bertemu secara diam-diam. Nah, telah dikonfirmasi memang benar kalau Fred itu telah bekerja sama dengan Merce. Atau mungkin lebih tepatnya, Merce itu memanfaatkan kelemahan Fred untuk memerintahkannya membuat sebuah racun yang nantinya akan digunakan kepada Roland. Di sini Merce mengatakan kalau Fred itu bekerja sama dengannya, maka rahasia besar Fred juga tidak akan terbongkar. Setelah Merce berhasil menumbangkan Roland, sang raja tidak berguna itu dengan racun, maka Fred juga bisa melakukan hal yang selama ini ia ingin lakukan. Tapi tidak ada kejelasan mengenai apa sebenarnya rahasia yang dimiliki oleh Fred dan apa yang ingin dilakukan oleh Fred itu. Nah, racun yang dimiliki oleh Fred juga merupakan racun yang lambat dalam bekerja dan mempengaruhi korbannya, tidak berasa bahkan tidak berbau. Jadi racun jenis ini tidak akan terasa aneh jika dicampurkan dengan minuman. Yaps, rencana dari Merce dan The Force of Ladies selama ini adalah untuk meracuni Roland. Dengan begitu katanya, mereka bisa mengembalikan aturan yang dimana perempuan akan lebih berkuasa daripada laki-laki. Nah, setelah bertemu dengan Fred, Merce itu pergi ke sebuah bar tempat Roland berada. Saat itu, Merce dan Roland hanya minum bersama. Ya tentu Merce juga sudah meracuni minuman Roland. Di sini Roland merasa kalau Merce itu sedang dalam mood yang sangat baik karena ia tidak judes seperti biasanya. Nah, geblaknya nih, Roland itu malah minta ciuman selamat tinggal dari Merce yang sedang dalam mood baik. Namun di sini Merce itu tidak memberikannya kepada Roland. Merce juga berkata kalau dia akan memberikan ciuman selamat tinggal ketika pertemuan mereka selanjutnya. Setelah itu, Merce pun pergi meninggalkan Roland di sana. Tapi nggak tahu nih pertemuan selanjutnya itu kapan gitu. Ketika Roland melihat Merce yang pergi, ia pun menghela nafasnya dalam-dalam. Lalu berkata kalau Merce adalah wanita yang sangat tidak menyenangkan karena selalu menolaknya memberikan ciuman. Panel cerita pun berpindah ke karakter Merce lagi. Setelah pertemuannya dengan Roland, Merce itu kembali ke organisasi The Force of Ladies untuk menyampaikan keberhasilan rencananya. Saat itu, ada juga Gabino yang memuji keberhasilan Merce dalam menjalani misinya. Di sini, Gabino juga terus mengeluarkan kata-kata manisnya untuk mempengaruhi The Force of Ladies. Ia juga berkata kalau semua anggota The Force of Ladies ini akan mendapatkan masa kejayaan mereka kembali, di mana mereka bisa hidup mewah dan tidak sengsara seperti ini lagi. Waktu itu, The Force of Ladies juga menyiapkan beberapa orang pria untuk ikut serta dalam rencana Gabino menggulingkan Holford dan Leon. Setelah itu, Gabino pun pergi dari sana. Saat perjalanan pergi dari sana, seorang bawahan dari Gabino itu bertanya, kenapa Gabino tidak meracuni Roland dengan tangannya sendiri aja gitu. Dan kenapa Gabino itu ingin bekerja sama dengan The Force of Ladies. Mendengar hal itu, Gabino pun berkata kalau rencana The Force of Ladies itu tidak mungkin berhasil. Memang, mereka berhasil meracuni Roland, tapi mereka itu tidak akan bisa mendapatkan kejayaan mereka kembali. Gabino itu hanya ingin memanfaatkan kekacauan yang telah dibuat oleh The Force of Ladies saja, karena lebih mudah untuk menghancurkan Holford
kalau mereka itu memiliki sesuatu untuk dimanfaatkan. Panel cerita pun berpindah ke karakter Meilin dan Roland yang sedang makan bersama. Di sini seperti biasanya, Roland dan Meilin itu nggak akrab. Hal itu juga terbukti dari posisi mereka yang saling berjauhan. Saat itu, Meilin pun mulai membahas tentang Roland yang sering keluar malam. Ya walaupun pernikahan mereka merupakan pernikahan politik dan tidak ada cinta dalam pernikahan mereka, tapi tetap saja Meilin itu masih merasa sebel jika Roland pergi keluar saat malam hari. Karena memang Meilin juga tahu kalau Roland pergi itu, maka ia pasti sedang bermain dengan wanita lain. Namun, Meilin itu tidak menyinggung Roland secara langsung. Ia mengatakan kalau belakangan ini kasus pembunuhan bangsawan itu sedang marak terjadi. Jadi ia menyarankan agar Roland itu tidak pergi di waktu malam terlebih dahulu. Di sini pokoknya Meilin itu menghujani Roland dengan komentar-komentar mirisnya. Pada kondisi biasanya si istana Holford itu akan ribut karena Roland juga akan membalas sarkasme dari Meilin ini. Nah, tapi tidak seperti biasanya. Si Roland itu malah tidak membalas komentar Meilin dan wajahnya terlihat sangat pucat. Pada saat Roland mencoba untuk membangun dari kursinya, tiba-tiba saja Roland itu tumbang dan muntah darah. Tentu saja Meilin pun secara refleks langsung menolongnya dan khawatir kepada suaminya itu. Di sini Meilin juga memerintahkan para pelayan mereka untuk memanggil Fred, sang tabib istana. Namun anehnya Roland itu menolak dan berkata kalau Meilin itu harus merahasiakan kalau dirinya jatuh. Jika tidak, maka bajingan itu akan... Di sini Roland itu tidak bisa melanjutkan perkataannya dan tidak sadarkan diri. Seketika itu, istana pun dilanda kepanikan. Bahkan nih, Meilin itu sampai menyebut Roland dengan sebutan sayang. Karena memang ya mungkin aja Meilin itu udah merasa kalau Roland itu akan mokat gitu. Jadi dia langsung ya mengeluarkan rasa pedulinya kepada Roland. Sementara itu akademik pun sedang gaduh. Karena ini adalah bulan-bulannya tradisi pesta teh itu akan dimulai. Semua siswa saling berebut untuk bisa mengikuti ataupun mengadakan pesta teh untuk orang yang mereka sukai. Nah, Leon dan Livia itu sedang berada di perpustakaan untuk belajar bersama. Namun Leon itu malah asik sendiri menyelidiki tentang kekaisaran suci Voldenova, tempat asal Mia. Sebenarnya Leon itu sudah mendengar nama kekaisaran suci Voldenova saat di kelas. Tapi sayangnya informasi yang ia dapatkan di kelas itu tidak sedetail informasi yang berada di buku perpustakaan. Maka dari itu, Leon pun sangat serius untuk mempelajari semua hal tentang kekaisaran suci Voldenova. Dikatakan beberapa tahun lalu, kekaisaran suci Voldenova itu memiliki relasi dekat dengan kerajaan Rachel. Waktu itu ceritanya kekaisaran suci itu memberikan sebuah baju besi khusus kerajaan kepada kerajaan Rachel sebagai bukti persahabatan mereka. Sejak saat itulah, kerajaan Rachel juga mendapatkan gelar kerajaan suci dan membuat relasi tetap dengan kekaisaran suci Voldenova. Nah, setelah mengetahui fakta itu, Leon pun menyimpulkan kalau kekaisaran suci ini adalah sekutu dari kerajaan Rachel yang merupakan musuh dari tanah airnya Meilin. Dan dengan geblaknya nih, Leon juga ngomong kalau dia akan memasukkan kekaisaran suci Voldenova ini ke dalam daftar negara yang harus ia benci. Sementara itu, Livia pun hanya bisa memperhatikan tunangannya dengan penuh kekhawatiran. Apalagi saat itu, mereka sedang berdua aja di perpustakaan, tapi Leon itu malah asik sendiri. Di sini, Livia pun mulai berkata, Leon itu mulai memaksakan dirinya lagi ya sekarang. Mendengar hal itu, Leon pun menjawab dengan jawaban yang sangat hambar, kalau memang saat ini dia sedang terlibat cukup banyak hal yang mengganggu. Mulai dari meladeni para murid akademi di tahun pertama, seperti Marco yang salah menafsirkan peraturan akademi, sampai membantu Finlay dalam membuat pesta teh yang layak. Selain itu, Leon juga mulai mendapatkan masalah yang tidak perlu karena ketenarannya dalam akademi. Dikatakan Leon itu pernah mendapatkan telepon dari seorang murid akademi untuk membantunya mengurus pertengkaran antara pria dan wanita, ataupun untuk mengusir pria yang terlalu menggoda wanita di tahun pertama. Di sini, Livia pun mendengar jawaban dari Leon dengan seksama, tapi ia pun menanyakan sesuatu hal yang membuat Leon terkejut. Di sini Livia pun menanyakan kalau Leon itu keluar setiap malam kan? Nah, Leon pun langsung ketar-ketir nih, karena Livia itu mengetahui kalau dirinya sering keluar malam. Ia juga menanyakan
apakah Livia itu mendapatkan informasinya dari Roland? Karena memang hanya Roland lah yang mengetahui hal itu. Dan bisa dibilang satu-satunya orang yang akan cepuin kesalahan Leon itu hanyalah Roland. Tapi Livia pun menggelengkan kepalanya dan berkata kalau Leon itu terang-terangan saat keluar akademi di malam hari. Jadi para guru dan siswa lain pun bisa melihatnya dengan jelas. Tapi karena Leon itu memiliki pangkat yang tinggi, tidak ada orang yang berani untuk menegur Leon. Bahkan hal ini sudah menjadi rumor buruk bagi Leon di akademi ini. Lalu Livia juga berkata kalau awalnya ia sempat mengira kalau Leon itu akan pergi berkencan dengan wanita lain. Tapi, kecurigaannya itu pun langsung pudar, karena mengingat sikap Leon yang seperti itu. Jadi Livia pun yakin kalau Leon sedang berurusan dengan hal yang berbahaya lagi. Di sini Leon pun mulai keringat dingin, apalagi Livia juga sudah menyangkutkan hal ini dengan urusan wanita. Jadi Leon pun tidak bisa berbohong lagi kepada Livia. Leon pun berkata dengan hati-hati kalau dia itu sedang mengikuti kasus rangkaian pembunuhan bangsawan yang terjadi belakangan ini. Meskipun ya waktu itu Leon juga bertemu dengan Mary, tapi dia kan merahasiakan hal itu dari Livia. Di sini, Livia pun berkata kalau seharusnya itu bukanlah sesuatu yang harus diurus oleh Leon. Terlebih lagi itu adalah hal yang berbahaya bagi diri Leon sendiri. Hati Leon pun merasa sakit ketika Livia mengkhawatirkannya, tapi Leon juga memiliki alasan tersendiri untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Jadi Leon pun tidak bisa menghentikan penyelidikannya. Ya, alasannya adalah keterlibatan armor magis atau unit ajaib dalam seri kasus pembunuhan berantai ini. Jadi Leon pun berkata kalau Livia itu tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Dan jika terjadi masalah yang sangat genting, Livia bisa mengandalkan Claire. Di sini, Livia itu nggak puas dengan jawaban dari Leon. Jadi ia pun berkata apakah dia itu tidak bisa diandalkan untuk Leon. Ia tahu kalau Leon itu sangat peduli dengannya dan Angie. Tapi dirinya dan Angie itu sudah berubah jika dibandingkan pada tahun pertama. Saat Leon di Ulster juga, Livia dan Angie itu sedang berjuang keras untuk bisa diandalkan oleh Leon. Di sini Leon pun sangat senang mendengar hal itu, tapi tetap saja dia tidak akan membiarkan Livia atau Angie berada dalam masalah. Tapi Livia pun tidak mau mendengarkan alasan itu. Ia pun berkata, apakah saat ini Leon itu tidak membutuhkan mereka lagi? Karena memang mereka itu jauh lebih bisa diandalkan sekarang. Di sini Leon pun merenungi sejenak perkataan dari Livia. Dan memang jika dilihat dari keterampilan sihir dan pengetahuan, Livia dan Angie itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan Leon. Tapi tetap saja anak laki-laki itu memiliki harga diri yang harus dipertahankan untuk melindungi wanita yang ia sayangi. Dan bukankah jika Leon tidak bisa diandalkan, maka Livia juga akan pergi meninggalkan Leon? Nah, Livia itu nggak terima dengan jawaban Leon. Ia berkata baik dirinya ataupun Angie tidak akan meninggalkan Leon. Dia tidak akan pernah meninggalkan Leon, dan kalaupun Leon itu akan meninggalkan dirinya, dia pasti akan mengejar Leon kemanapun Leon pergi dan membuat Leon bisa bersamanya lagi. Di sini, Leon pun sangat senang mendengarkan hal itu dari Livia. Tapi di sisi lain, ia juga merasa sangat bersalah kepada Livia karena membuatnya sampai harus berkata seperti itu. Jadi Leon pun meminta maaf kepada Livia. Tapi Livia itu berkata kenapa Leon itu meminta maaf sambil tersenyum dingin kepada Leon. Melihat hal itu, Leon pun sangat kaget. Karena Leon merasa arti di balik senyuman Livia itu seakan-akan mengatakan kalau mungkin saja Leon itu akan meninggalkan Livia suatu hari nanti. Di sini Leon pun mulai ngebatin kalau dia yakin itu cuma imajinasinya saja, karena tidak mungkin Livia yang manis akan berubah menjadi wanita yang menakutkan. Nah, waktu malamnya, para tunangan Leon itu rapat di kamarnya Angie. Dan yang mereka bahas adalah tentang kebiasaan baru Leon yang sering keluar malam untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Di sini, Angie dan Livia itu sangat khawatir kepada Leon yang menyelidiki kasus itu sendirian, tapi tidak bagi Noel. Noel itu percaya kalau Leon dapat kembali dengan selamat dan tanpa terluka. Karena memang Noel juga sudah tahu betapa kuatnya Leon. Di sini Noel malah lebih khawatir tentang masalah yang terjadi di akademi belakangan ini. Karena memang setiap kali dia berjalan bersama Leon, pasti seorang pekerja kebun dari akademi itu akan selalu menatapnya. Nah, hal itu juga dirasakan oleh Livia. Tapi Angie itu nggak merasa kalau pekerja kebun itu menatapnya saat bersama Leon. Mendengar hal itu, Noel pun berkata kalau Angie itu adalah selebriti di akademi ini. Jadi pastinya
tidak ada yang mau mencari masalah dengan menatap Angie. Ya pastinya hal itu juga berlaku kepada pekerja yang Noel sebutkan tadi. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Saat itu di halaman akademi ternyata Mary itu melakukan pertemuan rahasia dengan Erika. Setelah pertemuan mereka di perpustakaan waktu itu, Mary dan Erika pun memutuskan untuk mengatur pertemuan lain. Dan karena Erika adalah anggota kerajaan, jadi dia itu nggak bisa bebas di siang hari. Maka dari itu Erika hanya bisa bebas sendirian di waktu malam. Itu adalah waktu yang pas untuk bertemu dengan Mary. Mereka pun duduk di bangku taman dan Mary mulai membuka pembicaraan. Tapi Erika pun menyalanya dengan perkataan yang tidak pernah diduga oleh Mary. Di sini Erika pun bertanya, apakah Mary itu adalah orang yang bereinkarnasi? Tentu saja Mary pun sangat kaget mendengar pertanyaan yang begitu mendadak. Lalu, Erika pun melanjutkan kalau dirinya adalah salah satu orang yang bereinkarnasi dan menjalankan peran sebagai Erika dalam dunia otome game ini. Di sini, Mary pun dibuat kaget lagi dengan pengakuan dari Erika. Lalu, Mary pun bertanya kenapa Erika itu hanya diam saja ketika Mary itu masih di tahun pertama. Pastinya Erika juga sudah menyadari kalau ada kejadian janggal dalam dunia otome game ini di tahun pertama. Di sini Erika pun mengangguk dan berkata kalau sampai tahun lalu, dia itu jatuh sakit dan baru saja sembuh sekarang. Di masa sakitnya Erika itu nggak bisa beraktivitas seperti orang pada normalnya. Jadi hal itulah yang membuat Erika tidak bisa tampil pada saat Mary berada di tahun pertama. Lalu alasan keduanya adalah Roland yang terlalu protektif kepada Erika. Jadi Erika itu tidak memiliki kebebasan yang cukup untuk berpartisipasi seperti Leon ataupun Mary. Tapi ia juga sudah mendengar kabar tentang Leon dan Mary. Maka dari itulah Erika juga tahu kalau Leon pastinya adalah orang yang bereinkarnasi dalam dunia ini. Di sini Mary pun berbincang banyak hal dengan Erika. Nah, diketahui kalau usia Erika juga adalah 60 tahun sebelum ia bereinkarnasi dalam dunia ini. Ya, jadi Erika itu berada di usia yang sangat berbeda dari Mary dan Leon saat mereka bereinkarnasi. Tapi, kita masih belum mengetahui apakah konsep waktu di dunia nyata itu sama dengan konsep waktu dalam dunia otome game. Nah, pada saat Erika dan Mary itu mulai berbicara tentang alur dari otome game seri ketiga ini, tiba-tiba saja terdengar suara Mia yang sedang mencari Finn. Di sini Mia itu tampak sangat pucat dan bahkan terjatuh saat berlari. Tentu saja Erika dan Mary pun langsung menolong Mia. Bahkan Mary juga sampai memakai sihir penyembuhannya untuk mengobati luka jatuh dari Mia. Tapi di sini Mary pun merasakan sesuatu yang aneh dari tubuhnya Mia ini. Lalu Mary pun berkata kalau apakah Mia itu memiliki sebuah penyakit. Di sini Mia pun mengiyakannya. Katanya dia itu jatuh sakit pada tahun lalu, dan hanya obat yang diracik oleh Finn sajalah yang bisa sedikit meredakan sakitnya Mia. Sementara itu di ibu kota, Leon pun sedang memeriksa TKP dari pembunuhan bangsawan lagi. Dan waktu itu ia menemukan mayat yang dirasuki oleh kepingan armor magis dan nampak seperti Sergei sewaktu dikendalikan oleh Ideal dan armor magisnya. Di sini Leon pun dapat dengan mudah mengalahkan mayat hidup itu. Tapi, Leo juga menemukan seseorang yang tidak terduga di sana. Dia adalah Finn. Diketahui juga Finn lah yang nampaknya mengendalikan mayat hidup tadi. Lalu di samping Finn itu ada sebuah senjata sihir yang dibuat oleh manusia era baru. Bentuknya hampir menyerupai seperti Luxon, tetapi dia bukanlah robot, melainkan makhluk hidup. Di sini, Luxon pun menyebutnya sebagai sirkuit sihir. Tentu aja nih ketika senjata manusia era baru dan era lama itu bertemu, maka mereka tidak akan saling akur satu sama lain. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, senjata manusia era baru itu bisa merasuki tubuh Finn, lalu membuatnya seperti memakai armor magis. Melihat hal itu, Leon juga tidak tinggal diam dan melawannya dengan arogans. Tapi tidak seperti armor magis yang dilawan oleh Leon sebelumnya, armor magis Finn ini nampaknya sangat kuat dan tidak hilang kendali. Nah, sewaktu itu, Luxon juga sudah mengingat data tentang senjata manusia era baru milik Finn. Diketahui makhluk itu bernama Brave, dan ia adalah senjata paling merepotkan bagi Luxon saat perang purba dulu. Nah nih, ternyata rencana Gapino dan The Force of Ladies juga berlangsung pada malam itu. Jadi Leon itu nggak bisa menghentikan mereka karena harus berurusan dengan Finn. Tapi untungnya nih ada ketiga tunangan Leon yang kemampuannya itu tidak bisa diremehkan sama sekali. Di mana Angie memimpin pasukan drone Luxon untuk menghabisi para penyusup di akademi,
Begitu juga dengan Noel yang menggunakan kekuatan pendetanya untuk memanggil pohon suci dan melindunginya. Sedangkan Livia itu membuat barrier di atas akademi untuk melindungi akademi dari serangan mortar yang dilancarkan oleh kapalnya Gapino dan kawan-kawan. Di sini ketiga tunangan Leon itu telah membuktikan kalau mereka tidak bisa dianggap remeh lagi. Oh ya, kelima pangeran idiot juga ikut membantu sih, tapi mereka itu cuma ikut membantu kalau Mary itu sedang dalam masalah aja. Dan itulah gregetnya kelima pangeran idiot kita. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game volume 9-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.